Agatha Amalia dengan NIM akhir 35, Bilky Sertakayana dengan NIM akhir 36, dan Jana Tunisa dengan NIM akhir 37. Selanjutnya beralih ke materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yakni latar belakang historis. Terbentuk pada awal abad ke-20 dan mencapai puncak pada pertengahan abad ke-20. Aliran ini dipengaruhi oleh dua sumber utama, yaitu tokoh strukturalis Eropa, Ferdinand de Saussure, dan adanya tradisi deskriptif antropologis atau kebutuhan untuk mendeskripsikan bahasa pribumi Amerika yang tidak punya bentuk tulisan. Berikut adalah karakteristik kuncinya. Yang pertama ada deskriptif, yakni berfokus pada bagaimana bahasa tersebut digunakan. Yang kedua adalah sinkronik. Kajiannya menekankan pada satu waktu tertentu. Setelah itu ada empiris dan induktif, yakni proses kajiannya dimulai dengan mengumpulkan bahasa dari bahasa lisan, setelah itu dianalisis. Selanjutnya ada struktural dan segmental, yakni bahasa yang dianalisis sebagai sistem, bagian-bagian terkecil seperti bunyi, morfem, kata, dan sebagainya. Setelah itu menekankan fonologi dan morfologi. Untuk tokohnya yang pertama adalah Franz Boas, yakni seorang antropolog berdarah Amerika Jerman yang lahir pada tahun 1858. Beliau mendapat julukan Father of American Anthropology dan peletak fondasi strukturalisme linguistik Amerika. Sebelum terjun dalam antropologi, beliau belajar tentang fisika dan geografi. Setelah itu pada tahun 1880 mulai meneliti bahasa dan budaya dari suku Indian. Beliau memperkenalkan pendekatan deskriptif analitik dalam studi bahasa pribumi dan mendorong dokumentasi bahasa sebagai bagian dari dokumentasi budaya. Selanjutnya, untuk materi setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tokoh Edward Sapir. Beliau merupakan salah satu murid Boas yang lahir di Jerman dan kemudian pindah ke Amerika. Beliau juga merupakan salah satu tokoh sentral dalam pengembangan linguistik struktural awal di Amerika. Dalam karyanya yang berjudul Language pada tahun 1921, Sapir memandang bahasa adalah metode atau alat sukarela manusia untuk mengomunikasikan perasaan maupun keinginan melalui lambang-lambang. Selanjutnya, dalam bukunya Language pada tahun tersebut, ada beberapa pandangan dari Sapir. Yang pertama adalah bahasa mencerminkan pola pikir dari suatu masyarakat. Yang kedua, pentingnya analisis struktur, bunyi, dan juga gramatika. Yang ketiga, beliau juga merupakan pelopor hipotesis dari Sapir-Whorf bersama dengan Benjamin Lee Whorf, yaitu mengenai relativitas linguistik. Relativitas linguistik itu sendiri merupakan cara kita memahami dunia yang dipengaruhi oleh bahasa. Nah, tokoh selanjutnya adalah Benjamin Lee Whorf yang sempat disinggung sebelumnya. Beliau ini merupakan murid dari Sapir dan juga seorang linguis yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau lulus pada tahun 1918 dengan gelar sarjana kimia dan pada 1931 beliau mulai belajar linguistik di Universitas Yale. Beliau dikenal mengembangkan hipotesis Sapir-Whorf dan hipotesis ini berupa gagasan yang memandang bahwa bahasa memengaruhi cara manusia berpikir dan memahami dunia. Nah, dalam bukunya yang berjudul The Relation of Habitual Thought Behavior to Language, ada beberapa pandangan dari beliau. Yang pertama ada determinisme linguistik, yaitu bahasa bukan hanya sebagai alat, tetapi juga mempengaruhi cara manusia berpikir. Kemudian yang kedua, Whorf berfokus pada ciri-ciri tata bahasa dan juga waktu, seperti bagaimana suatu bahasa tertentu memiliki sistem waktu atau tenses yang mempengaruhi cara pandang terhadap realitas. Misalnya pada bahasa Inggris terdapat penggunaan past, present, dan juga future. Nah, pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatan dari teman saya. Selanjutnya adalah Leonardo Bloomfield. Leonardo Bloomfield ini adalah salah satu tokoh yang paling sering disebut, tidak paling sering, cuma cukup sering disebut ketika berhadapan dengan linguistik. Beliau adalah tokoh
tokoh Yahudi Jerman berpendekatan behavioristik yang lahir pada tahun 1887. Beliau di usianya yang sangat muda, yaitu 19 tahun, sudah lulus dari Harvard dengan gelar Bachelor of Art dan mendalami bahasa kuno di Wisconsin. Nah, beliau ini terpengaruh sekali dengan APW, salah seorang pakar ahli jiwa ya, dalam buku An Introduction to Linguistic Science yang membuat beliau menerbitkan buku Language di tahun 1393 dengan pandangan bahwa bahasa sebagai ilmu objektif merupakan serangkaian stimulus respon, dan makna itu tidak boleh dianalisis secara mentalis atau psikologis, melainkan dilihat dari bentuk tindakannya. Selanjutnya, beliau ini juga memiliki sebuah aliran sendiri ya, memiliki sebuah sekolah di mana sekolah itu disebut aliran atau orang-orang di sekolah tersebut disebut dengan Bloomfieldians. Fokus kajian dari Bloomfieldians itu ada 4. Yang pertama yakni analisis fonemik untuk menentukan satuan bunyi terkecil fonem dari data lisan menggunakan prinsip kontras minimal untuk identifikasi. Mungkin lebih terasa akrab ketika kontras minimal ini disebutkan sebagai pasangan minimal atau minimal pairs. Yang kedua adalah analisis morfemik. Nah, fokus dari analisis morfemik ini adalah pada satuan makna terkecil atau morfem yang dibedakan menjadi 3, yaitu morf, alomorf, dan morfem. Ini lebih sering ditemukan ketika kita berhadapan langsung dengan morfologi. Nah, yang ketiga adalah distribusionalisme, di mana distribusionalisme ini merupakan analisis bentuk linguistik berdasarkan distribusinya. Jadi tergantung seberapa sering dia muncul pada konteks apa, dan itu menjadikan dia diposisikan sebagai posisi relatif tergantung dari konteksnya. Nah, yang keempat adalah immediate constituent analysis, yang merupakan sebuah teknik membagi struktur kalimat menjadi konstituen yang lebih kecil hingga mencapai satuan terkecil. Ini lebih sering kita temui ketika berhadapan dengan frasa. Dari Bloomfieldians ini juga kita menemukan yang namanya formula behaviorisme, di mana contoh di sini adalah sebuah narasi untuk menerapkan formula itu ya. Ya, jadi narasinya di kelas, Prof yang merapatkan jaket yang digunakan dan berkata, "Cuacanya kurang baik ya." Ketika itu juga mahasiswa merespon, "Betul Prof," sembari salah satu dari mereka mematikan AC di kelas. Nah, ini salah satu bentuk dari formula ini, SR, di mana S yang besar ini menandakan stimulus praktisnya yang ditunjukkan oleh Prof Wayan ketika merapatkan jaketnya. Lalu reaksi bahasa ini yang muncul dari Prof Wayan ketika berkata cuacanya kurang baik ya. Dan selanjutnya ada stimulus bahasa, yaitu ketika mahasiswa itu merespon dengan jawaban "betul Prof", lalu diwujudkan lagi dalam sebuah reaksi praktis berupa tindakan, yaitu ketika salah satu mahasiswa mematikan AC di kelas. Selanjutnya atau tokoh terakhir yaitu Zelig Harris. Zelig Harris ini merupakan sarjana Amerika kelahiran Rusia yang dikenal karena karyanya dalam linguistik struktural ini. Nah, beliau ini merupakan penerus dan pengembang dari aliran strukturalisme di Amerika, khususnya pendekatan distribusionalisme. Beliau ini juga salah satu orang yang menginspirasi Noam Chomsky untuk mengembangkan linguistik generatif transformatif. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diakhiri oleh teman saya. Terima kasih. Baik, in the end, aliran ini memberikan kontribusi dasar metodologi deskriptif untuk dokumentasi bahasa. Setelah itu mendorong linguistik menjadi disiplin ilmiah berbasis data yang nyata. Setelah itu melahirkan banyak dokumentasi bahasa minoritas. Sedangkan keterbatasan dari aliran ini adalah mengabaikan makna dan konteks penggunaan bahasa, terlalu fokus pada bentuk, mengesampingkan fungsi dan variasi sosial bahasa. Tidak dapat menjelaskan kreativitas bahasa, yakni kalimat tak terbatas dari unsur terbatas. Baik, sekian dari presentasi kami. Sampai jumpa di lain waktu.